Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal saya dengan judul Pembangkit Listrik Energi Matahari sebagai Penggerak Pompa Air dengan menggunakan solar cell. Nama Pascalia Eugenia Bau, MPM 521998. Pendahuluan. Sel surya adalah suatu elemen aktif yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Sel surya pada umumnya memiliki ketebalan minimum 0,3 mm yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor dengan kutub positif dan kutub negatif. Prinsip dasar pembuatan sel surya adalah memanfaatkan efek fotovoltaik, yaitu suatu efek yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Prinsip ini pertama kali diketemukan oleh Barguer, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis pada tahun 1839. Apabila sebuah logam dikenai suatu cahaya dalam bentuk foton dengan frekuensi tertentu, maka energi kinetik dari foton akan menembak ke atom-atom logam tersebut. Atom logam yang iradiasi akan melepaskan elektron-elektronnya. Elektron-elektron bebas inilah yang mengalirkan arus dengan jumlah tertentu. Sel surya adalah semikonduktor di mana radiasi surya langsung diubah menjadi energi listrik. Material yang sering digunakan untuk membuat sel surya adalah silikon kristal. Pada saat ini, silikon merupakan bahan yang banyak digunakan untuk pembuatan sel surya. Agar dapat digunakan sebagai bahan sel surya, silikon dimurnikan hingga satu tingkat yang lebih tinggi. Atom merupakan partikel pembentuk suatu unsur. Atom terdiri dari inti dengan muatan positif yang disebut proton dan neutron yang bermuatan netral. Inti atom dikelilingi sejumlah elektron yang bermuatan negatif. Atom silikon terdiri dari sebuah inti yang berisi 14 proton dan dikelilingi 14 elektron yang beredar dalam lintasan tertentu. Jumlah maksimum elektron dalam masing-masing lintasan mengikuti pola 2n⁻², dengan n adalah nomor lintasan dari atom, menurut Malvino 1986. Setiap atom silikon mempunyai 4 buah elektron valensi dan mempunyai 4 atom tetangga. Setiap atom tetangga memberikan sebuah elektron untuk dipakai bersama-sama dengan atom yang berada di tengah. Atom yang di tengah mendapat tambahan 4 elektron dari tetangga, sehingga jumlah elektron valensi menjadi 8 buah. Karena inti atom yang berdekatan memiliki muatan positif, akan menarik elektron-elektron yang dipakai bersama dan menciptakan gaya yang sama besar tetapi berlawanan. Yang berikut merupakan gambar ikatan kovalen kristal silikon. Penarikan dalam arah yang berlawanan ini menyebabkan atom-atom akan terikat dalam ikatan kovalen, menurut Malvino 1986. Dengan penyinaran yang konstan, daya pada solar cell akan berkurang sesuai dengan kenaikan temperatur. Hal ini sesuai dengan sifat tegangan pada beban nol dan berlawanan dengan arus hubung singkat. Tegangan beban pada nol berkurang sesuai dengan kenaikan temperatur yang besarnya kurang lebih 3 mV/K. Sedangkan arus hubung singkat akan bertambah sesuai dengan naiknya temperatur yang besarnya kurang lebih 0,1%/K. Efisiensi konversi merupakan perbandingan antara daya yang dapat diperoleh sebuah sel surya dengan daya yang diterima dari matahari. Kepadatan daya cahaya matahari yang mencapai bagian luar atmosfer bumi sekitar 136 meter per watt per centimeter kubik. Tetapi setelah melewati atmosfer, sebagian dihamburkan, sedangkan kepadatan daya matahari yang sampai di permukaan bumi pada siang hari yang cerah sekitar 100 mV per centimeter kubik, menurut Kadir 1995.
Yang berikut merupakan gambar pengaruh temperatur terhadap daya solar cell. Dari gambar dapat dilihat bahwa penurunan tegangan jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan arus. Sebaliknya, solar cell ditempatkan pada temperatur yang agak dingin agar penurunan tegangan ini tidak terlalu besar. Walaupun hal ini agak sulit, sebab solar cell akan memanas sendiri apabila ada sinar yang jatuh padanya. Pengaruh luas permukaan solar cell terhadap daya luas solar cell mempengaruhi daya yang dihasilkan oleh solar cell tersebut. Dalam hal ini hubungannya adalah linear. Misalnya solar cell dengan luas penampang 100 cm, dayanya akan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan solar cell yang luasnya 50 cm, menurut Carmon Siggalini pada tahun 1994. Yang berikut metode. Dalam perancangan alat ini perlu adanya identifikasi kebutuhan terhadap alat yang dibuat, antara lain yang pertama, perlu komponen untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua, perlunya suatu komponen pengatur penyimpan dan pemakai energi listrik ke baterai. Yang ketiga, perlunya komponen menyimpan dan mensuplai energi listrik ke beban. Yang keempat, perlunya komponen untuk mengubah arus DC 200 volt menjadi arus AC 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Kelima, perlunya komponen untuk proses penyiraman kebun salak. Alat yang akan dikembangkan pada prinsipnya terdiri atas solar cell, berfungsi sebagai penerima energi surya dan sebagai pembangkit tenaga surya yang memberikan sebuah energi listrik tegangan maksimum berkisar 17,2 volt pada saat siang hari. Energi listrik dari solar cell dapat disimpan ke baterai dan proses penyimpanan dan pemakaian energi listrik diatur dengan menggunakan solar share control. Kemudian energi listrik yang sudah disimpan ke baterai digunakan untuk menggerakkan motor listrik. Motor listrik yang berupa pompa air membutuhkan tegangan 220 volt AC, frekuensi 50 Hz, maka dari itu perlu ditambahkan inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Yang berikut, gambar ini merupakan gambar rangkaian solar charge controller. Secara garis besar, aplikasi PLTS digunakan untuk penyiraman kebun salak tersusun atas beberapa rangkaian utama, yaitu solar cell sebagai penyerap energi surya yang dapat difungsikan menjadi energi listrik, pengontrol penyimpanan dan pemakaian energi listrik melalui solar charge controller, baterai sebagai tempat mencharging energi listrik dan mensuplai energi listrik ke beban, inverter sebagai pengubah arus DC ke AC, pompa air sanyo sebagai penyiraman kebun salak. Prinsip kerja solar charge controller adalah alat yang berfungsi sebagai kontrol tegangan dan arus yang berasal dari output sel surya untuk menuju ke baterai dan ke beban. Pada saat panel surya menerima energi matahari, output dari panel surya tidak konstan, sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang diterima panel surya. Sehingga tegangan keluaran dan arus keluaran dari sel surya juga tidak konstan dan bervariasi terus sepanjang waktu di siang hari. Sedangkan tegangan dan arus yang menuju baterai mempunyai batasan tertentu. Prinsip kerja dari panel surya adalah jika cahaya matahari mengenai panel surya, maka elektron-elektron yang ada pada sel surya akan bergerak dari N ke P, sehingga pada terminal keluaran dari panel surya akan menghasilkan energi listrik. Yang berikut merupakan gambar skema rangkaian panel surya.
Gambar ini merupakan diagram blok kerja sistem PLTS penyiraman kebun salak. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya berbeda-beda, tergantung dari jumlah sel surya yang dikombinasikan di dalam panel surya tersebut. Keluaran dari panel surya ini adalah berupa listrik arus searah atau DC, yang besar tegangan keluarnya tergantung dengan jumlah sel surya yang dipasang di dalam panel surya dan banyaknya sinar matahari yang menyinari panel surya tersebut. Prinsip kerja PLTS, energi surya diserap oleh sel surya yang masuk ke dalam solar cell. Energi yang diserap sel surya menghasilkan keluaran tegangan DC output positif dan negatif. Dikontrol melalui solar charge controller, adalah komponen yang berfungsi mengisi baterai atau charging mode dan menjaga pengisian baterai saat baterai acuh penuh. Kegunaan lain dalam operation mode penggunaan baterai ke beban dapat melakukan pemutusan ke beban saat baterai sudah mulai kosong. Dalam perancangan sistem pembangkit listrik tenaga surya ini digunakan beberapa komponen. Secara umum, komponen yang digunakan dalam perancangan pembangkit listrik tenaga surya ini dibagi menjadi 4 bagian, yang meliputi panel surya yang digunakan dalam perancangan, yaitu panel surya dengan daya 50 jenis polikristal atau polikristalin. Solar charge controller. Solar charge controller adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk mengatur arus searah yang diisi ke baterai dan diambil dari baterai ke beban. Baterai pada solar power system. Baterai atau biasa kita sebut dengan aki akan digunakan sebagai sumber energi atau terputusnya sumber listrik dari PLN. Umumnya untuk penggunaan baterai dengan kapasitas besar lebih dari 105, biasanya orang menggunakan tipe baterai big cell. Baterai charge berfungsi sebagai media penyimpan dan penyedia energi listrik DC. Yang berikut pembahasan. Tabel 1 merupakan pengambilan data pengukuran arus dan tegangan pada keluaran panel surya. Tabel 2 merupakan gambar pemakaian baterai dengan beban AC pompa 125 watt dan lampu 100 watt. Tabel 3 merupakan gambar pemakaian baterai dengan beban AC pompa 125 watt dan lampu 200 watt. Yang berikut merupakan grafik pemakaian baterai dengan beban pompa AC 125 watt dan lampu 100 watt. Yang berikut merupakan gambar grafik pemakaian baterai dengan beban pompa AC 125 watt dan lampu 200 watt. Yang berikut, tabel 4 merupakan pemakaian baterai dengan beban pompa air 125 watt dan beban lampu 300 watt. Yang berikut merupakan gambar grafik pemakaian baterai dengan beban pompa AC 125 watt dan lampu 300 watt. Pengukuran dengan menggunakan solar cell dengan daya 250, tegangan awal sebesar 162 volt. Tegangan awal ini mendekati nilai tegangan discharge akhir pada waktu aki digunakan untuk mencatu air kondisioner dengan terlebih dahulu dihubungkan ke inverter.
sehingga pada nilai tegangan tersebut aki sudah tidak dapat lagi mencatu air kondisioner. Penulis memilih pencatuan ke air kondisioner sebagai patokan nilai tegangan awal dikarenakan air kondisioner dianggap beban yang paling sering digunakan. Pada akhir percobaan didapat tegangan akhir sebesar 16,4 volt. Dari data pengujian PLTS dapat dilihat bahwa tegangan keluaran dari panel surya sekitar 15,8 volt sampai 17,3 volt. Namun, tegangan keluaran dari solar charge controller lebih stabil, yaitu sekitar 13,5 volt. Keadaan ini sama setiap jamnya. Ini terjadi karena di dalam solar charge controller terdapat rangkaian pengatur tegangan pada arus. Oleh karena itu, pengisian baterai pada setiap jamnya ini terjadi karena di dalam solar charge controller terdapat rangkaian pengatur tegangan dan arus. Oleh karena itu, pengisian baterai pada setiap jamnya akan selalu stabil, sehingga pengisian muatan yang berlebihan atau overcharging tidak akan terjadi. Jadi, walaupun panel surya menghasilkan tegangan nominal 17 volt, maka tegangan pengisian baterai stabil yaitu sekitar 13,5 volt. Ini bertujuan agar baterai tidak cepat rusak dibandingkan apabila panel surya langsung dihubungkan ke baterai tanpa melewati solar charge controller. Proses pengisian sangat tergantung kondisi tingkat kecerahan. Jika panel surya mendapatkan sinar matahari pada cuaca yang sangat terik, maka tegangan dan arus yang didapat akan besar dan cepat diterima. Sebaliknya, jika cuaca mendung atau panel surya kurang mendapat sinar matahari, maka tegangan dan arus yang didapat selama proses pengisian baterai akan menurun dan lambat. Seperti pada tabel 4, di mana tegangan yang dihasilkan panel surya 17,2 volt dan arusnya 5 ampere. Ini merupakan daya yang tertinggi yang dihasilkan panel surya dalam sehari. Namun, arus dan tegangan yang didistribusikan untuk mengisi baterai sangat stabil dan diatur oleh solar charge controller, yaitu hanya sebesar 13,7 volt dan arusnya sebesar 5 ampere. Namun, setiap hari tentu berbeda cuacanya dan sangat mempengaruhi daya yang dihasilkan. Jika tegangan pada baterai sudah mencapai tegangan maksimum, yaitu sekitar 14 volt, maka secara otomatis arus yang mengalir ke baterai akan berhenti sehingga kemungkinan terjadinya pengisian yang berlebihan atau overcharging tidak akan terjadi. Pengisian paling baik yaitu pada tabel 4, jam 12.00 waktu Indonesia Barat, dengan tegangan dan arus output solar charge controller mencapai titik tertinggi yaitu 13,7 volt per 5 ampere. Sebaiknya sebelum melakukan pengisian baterai, lebih baik dilakukan pengosongan baterai terlebih dahulu untuk kinerja pengisian solar charge controller yang baik. Sedangkan sekecil-kecilnya arus yang didapat sesuai dengan pengamatan yaitu pada sore hari jam 16.00 waktu Indonesia Barat, pada saat matahari mulai tenggelam seperti yang terlihat pada tabel 4, dengan arus yang dihasilkan yaitu 2 ampere. Yang berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil pengukuran dan uji coba pengambilan data serta analisis keseluruhan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu prinsip kerja PLTS adalah mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan solar cell panel surya. Untuk merubah tegangan 12 volt DC dari ASU atau baterai menjadi tegangan 220 volt AC dengan menggunakan rangkaian inverter pada distribusi arus dan tegangan dari sumber solar cell, walaupun tegangan yang dihasilkan oleh solar cell kurang lebih 17,2 volt, tetapi pendistribusiannya untuk mengisi baterai sangat stabil
dengan maksimum rata-rata 13,5 volt karena semua distribusi pengisian diatur oleh solar charge controller. Tegangan dan arus akan mulai meningkat pada pagi hari pukul 6.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.00. Kemudian akan mencapai level yang maksimum pada siang hari pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat dan mulai turun hingga sore hari. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kinerja PLTS. Kelemahan dari sistem solar cell ini adalah kurangnya efisiensi daya pada kondisi cuaca yang sangat berubah. Jika cuaca cerah, proses pengisian sangatlah baik. Itu semua juga tergantung pada karakteristik jenis solar cell tersebut. Pada daerah yang tinggi curah hujannya, sebaiknya digunakan panel yang berjenis polikristal yang dapat menghasilkan listrik dengan baik pada saat mendung. Kelemahan lain proses penyalaan pompa air ke tendon air ini hanya dilakukan secara manual, sehingga proses pengisian pompa air ini dinyalakan oleh operator manusia. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.